dalam desa air merah memecahkan misteri Mayangga. Pada suatu zaman, di tengah hutan lebat dan gunung tinggi yang memeluknya, terdapat sebuah desa terpencil yang bernama Desa Air Merah. Desa ini terkenal karena sungai yang membelahnya menjadi dua. Namun, sungai ini bukan hanya menjadi pembatas fisik bagi penduduk desa, melainkan juga menjadi pembatas yang memisahkan dunia manusia dari makhluk halus yang tinggal di sekitarnya. Warga desa ini hidup dalam kedamaian, taat beragama, dan sangat menjunjung tinggi tradisi nenek moyang mereka. Pada tahun 1965, ketika desa masih utuh dan tidak terpecah belah oleh mitos dan tahayul, hidup seorang anak perempuan bernama Lia. Seperti anak-anak lainnya, Lia harus menyeberangi sungai setiap hari untuk pergi ke sekolah. Rumahnya terletak di pinggiran desa, berbatasan langsung dengan sungai yang mengalir dengan deras. Sungai ini menjadi saksi bisu dari suatu peristiwa mengerikan yang akan mengubah hidup Lia dan seluruh desa. Lia adalah seorang gadis yang ceria dan penuh semangat. Setiap hari, setelah pulang sekolah, dia akan menemui teman baiknya, Sari, yang tinggal di atas bukit sejauh beberapa kilometer dari rumahnya. Mereka berdua adalah sahabat sejati yang selalu menyusuri tepian hutan dan gunung bersama, mengejar petualangan kecil dan mengumpulkan kenangan indah. Suatu hari, ketika matahari sedang bersinar terang, Lia dan Sari memutuskan untuk berenang di sungai yang menjadi saksi bisu hidup mereka. Mereka berdua tiba di tepi sungai dengan senyum di wajah masing-masing, tanpa menyadari bahwa saat itu adalah permulaan dari peristiwa yang akan mengubah segalanya. Mereka tertawa, bermain air, dan merasakan sejuknya sungai yang mengalir dengan deras. Tiba-tiba, dalam sekejap mata, Sari menghilang di dalam air. Lia yang awalnya tidak menyadari kepergian temannya itu hanya terkejut sebentar, dan segera memanggil-manggilnya. "Sari! Sari!" serunya dengan panik, tetapi tidak ada jawaban. Kekhawatiran semakin mendalam saat Lia mencari-cari temannya dengan tatapan panik di wajahnya. Air di sekitar kedung tempat Sari menghilang tiba-tiba berubah warna, menjadi merah seperti darah segar yang mengalir deras. Lia mengerang ketakutan, menatap air yang kini terlihat sangat misterius dan aneh. Dia merasa ada sesuatu yang sangat salah, dan perasaannya tidak meleset. Sesuatu yang tak terlihat sedang berlangsung di dalam sungai ini, sesuatu yang sangat mengerikan. Dalam kepanikannya, Lia berenang ke tepi sungai, lalu berlari secepat kilat menuju desa untuk meminta pertolongan. Dia melompati akar-akar pohon dan menjalani perjalanan yang tercepat yang pernah dia lakukan. Begitu dia tiba di desa, dia berteriak dan menceritakan apa yang baru saja dia saksikan di sungai. Penduduk desa yang mendengar ceritanya segera bersiap untuk menghadapi situasi yang mengerikan. Sebuah kerumunan warga segera berkumpul di tepi sungai, tak lama setelah Lia tiba. Mereka menyaksikan pemandangan yang membuat bulu kuduk merinding. Di dalam air yang masih merah, mereka melihat bayangan besar yang mencengkeram tubuh Sari. Bayangan itu terlihat seperti makhluk besar dan menyeramkan. Mereka tahu, itu adalah Mayangga, makhluk halus penunggu sungai yang selama ini hanya menjadi cerita menyeramkan. Mayangga, menurut cerita turun-temurun, adalah makhluk halus yang menjaga sungai di desa ini. Konon, Mayangga memiliki pasangan, yakni yang jantan berkepala tanduk, dan yang betina memakai mahkota. Makhluk ini biasanya tak terlihat oleh mata manusia, kecuali dalam situasi tertentu. Dan sayangnya, Sari telah terperangkap dalam genggamannya. Penduduk desa yang hadir di tepi sungai mulai berdoa dengan keras, berharap agar roh Sari dapat diberikan ketenangan. Mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan tubuh Sari. Waktu berlalu, dan semakin banyak penduduk desa yang berkumpul, melihat dengan ngeri bagaimana Mayangga masih mencengkeram erat tubuh Sari yang tak bernyawa. Namun, tak lama kemudian, keajaiban terjadi, meskipun dengan akhir yang tragis. Tubuh Sari tiba-tiba terdampar di permukaan sungai, di tepi yang berlawanan dari tempat ia menghilang. Tubuhnya sudah tidak bernyawa, dan yang lebih mengerikan lagi, bagian kepala Sari telah hilang, seakan-akan dipenggal oleh Mayangga. Peristiwa itu merubah segalanya di Desa Air Merah.
Cerita mengerikan tentang Mayangga dan Sungai Merah tersebar dengan cepat di seluruh desa. Meskipun banyak yang awalnya skeptis, kejadian mengerikan ini meninggalkan bekas yang mendalam di hati penduduk desa. Mereka mulai percaya bahwa ada makhluk halus yang benar-benar menghuni sungai mereka, dan bahwa mereka harus menjaga adat istiadat dan larangan yang telah diberikan oleh nenek moyang mereka. Pada malam-malam tertentu, beberapa penduduk desa masih mendengar suara tangisan perempuan di sekitar sungai. Suara itu terdengar pilu dan menyayat hati, mengingatkan mereka akan kehilangan tragis yang menimpa Sari. Hingga saat ini, sungai yang dulunya adalah tempat bermain yang bahagia bagi anak-anak desa, kini dipandang dengan rasa hormat dan ketakutan. Mereka menghormati sungai tersebut sebagai tempat yang dihuni oleh Mayangga dan menjauhinya dengan rasa hormat yang mendalam. Penduduk desa memutuskan untuk merenungkan kejadian tragis ini sebagai sebuah pelajaran. Mereka memahami bahwa dunia manusia dan makhluk halus memiliki batas yang tak boleh dilanggar. Dari saat itu, setiap kali matahari terbenam di ufuk barat dan bayangan malam mulai menyelimuti desa, penduduk desa Air Merah akan berkumpul dan merayakan ritual kecil sebagai ungkapan rasa hormat dan kesyukuran kepada alam dan makhluk halus yang menghuni desa mereka. Mereka berharap bahwa dengan menjaga keberlangsungan alam dan hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk halus, mereka dapat terus hidup dalam kedamaian dan keberkahan yang selalu diinginkan oleh nenek moyang mereka. Dalam cerita mengerikan ini, desa Air Merah telah menemukan kebijaksanaan dan rasa hormat yang mendalam terhadap alam dan makhluk halus. Kisah ini bukan hanya menghantarkan desa tersebut ke dalam ketakutan, tetapi juga membuka pintu kebijaksanaan dan pemahaman yang mendalam tentang kehidupan manusia di alam semesta yang luas ini.